Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Elsa Anggraini Dan saya Nadia. dari kelas 12 MIPA TKJ 1. Kami akan Menjelaskan tentang peranan umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertama, perjuangan kerajaan Islam melawan kolonial dimulai sejak awal masuknya bangsa Barat dengan pendekatan kekuatan yang represif bersenjata, maka dilawan oleh kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Nusantara ini. Perjuangan ini antara lain Malaka melawan serangan Portugis, diteruskan oleh Ternate di Maluku, kemudian Makassar melawan serangan Belanda, Banten melawan serangan Belanda, dan Mataram Islam juga melawan pusat kekuasaan Belanda di Batavia dan masih banyak lagi. Mereka gigih dan Belanda pun kalang kabut. Namun setelah ada politik divide et impera, satu persatu kerajaan ini dapat dikuasai. Meskipun demikian, semua rakyat tidak pudar melawan penjajahan kolonial. Maka selanjutnya perjuangan melawan penjajah diteruskan oleh rakyat dipimpin ulama. Kedua, penjajahan rakyat dipimpin oleh para ulama. Setelah kaum kolonial berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, namun umat Islam bersama para ulamanya tidak berhenti melawan penjajahan. Muncullah era gerakan sosial merata di seluruh pelosok tanah air ini. Ulama sebagai elit agama memimpin umat melawan penindasan kezaliman penjajahan. Sejak dari Aceh muncul perlawanan rakyat dipimpin oleh Tengku Ditiro, Tengku Umar, Cuk Nyadin. Dari perlawanan ini, sesungguhnya pihak Belanda sudah goyah kekuasaannya. Sebagai bukti, 3 perlawanan rakyat Aceh, Sumatera Barat, dan Java Orlok di Ponegoro telah mengorbankan 8.000 tentara Belanda mati dan 20 juta golden khas kolonial habis. Oleh karena itu, mereka kemudian mencari jalan lain, yaitu mengubah politik kolonial dengan pendekatan will free politik untuk menarik simpati rakyat jajahan. Namun pada kenyataannya politik itu dijalankan dengan perang kebudayaan di ideologi, terutama untuk mencegah dan melemahkan potensi utama umat Islam Indonesia yang dianggap musuh utama pemerintah kolonial. 3. Pergerakan nasional di Indonesia. Sebelum memasuki era pergerakan nasional, pihak kolonial mencoba politik kemakmuran dan balas budi. Muncullah politik STC oleh Van de Venter, politik asosiasi oleh C.H. Snowcross dan politik islamisasi Dutch Islamic Policy oleh Christian Snowcross. Kelihatannya politik itu humanis untuk kesejahteraan rakyat. Namun karena landasannya tetap kolonialisme, maka jadinya tetap eksploitatif dan menindas rakyat. Khusus politik deislamisasi sangat merugikan umat Islam. Itu karena memecah umat Islam jadi 2 dikotomi abangan dan putihan, membenturkan ulama dengan pemuka adat, memperbanyak sekolah untuk mendidik anak-anak umat Islam agar terpisah dari kepercayaan pada agama Islamnya, menindas segenap gerakan politik yang berdasar Islam, membangun masjid dan memberangkatkan haji gratis untuk meredam gerakan Islam. Akibat dari politik kolonial di atas, maka perjuangan melawan kolonial menjadi terpecah. Menurut tesis Endang Syaifuddin Ansori, perjuangan di Indonesia terpecah jadi 2 kelompok besar, yaitu nasionalis Islami dan nasionalis sekuler. Kondisi ini sampai sekarang masih tampak dalam dinamika perpolitikan kita. Sebagai salah satu yang penting, pelopor awal pergerakan nasional di Indonesia ialah umat Islam, yaitu pada tanggal 16 Oktober 1905 lahir Sarekat Dagang Islam atau SDI dengan Samanhudi 1955, yang kemudian tahun 1912 menjadi Sarekat Islam sebagai gerakan ekonomi dan politik. Keempat, peran umat Islam dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, umat Islam mempunyai peranan penting. Pertama, secara fisik umat Islam dengan Laskar Hizbullah Sabilillah, kemudian diteruskan Asyikar Pelang Sabil atau APS dan Laskar Islam lainnya di daerah. Gigih berjuang membantu TKR TNI untuk mempertahankan NKRI dengan perang gerilya melawan sekutu Nica.
atau Nederland Indië Civil Administration Belanda yang akan kembali berkuasa di Indonesia. Secara fisik pula, Laskar Hizbullah Sabilillah yang kemudian diteruskan oleh Markas Ulama APS bersama pasukan TNI dari Siliwangi melawan pemberontakan PKI 18 September 1948 dipimpin oleh Musso dan Amir Syaifuddin yang akan menghancurkan NKRI dan akan membentuk pemerintahan komunis Indonesia. Menjadi bagian atau satelit dari Komintern Komunis Internasional yang berpusat di Moskow, Rusia. Pemberontakan PKI 1948 ini berjalan secara biadab, membantai para ulama dan santri, membantai kaum nasionalis, membantai pamong praja. Dapat digambarkan ada suatu gedung untuk pembantaian yang darahnya mengenang sampai 1 kilan. Dengan adanya kerjasama antara Kelaskaran Umat Islam, Kelaskaran Kaum Nasionalis dengan TNI, berhasil menghancurkan kekejaman dan kebiadaban pemberontak PKI 1948. Terima kasih sudah menonton video kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum.